Cek cek. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang membosankan ya, channel edukasi. Mana masih membahas untuk meneruskan yang kemarin. Untuk kali ini kita akan masuk ke tipe yang pertama ya, untuk pengenalan basic dulu. Jadi saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan. Sebetulnya kemarin sudah saya ambil rekaman, tapi ternyata saya cek itu durasinya terlalu panjang. Jadi saya akan bahasnya per part. Jadi saya bahasnya mungkin di videonya nggak terlalu panjang. Takutnya bosen ya dengerin terus karena gambarnya monoton. Jadi lebih banyak dengerin saya ngomongnya. Maka dari itu saya bikin pendek-pendek, jadi saya bikin per part. Jadi pertama yaitu PLT Micro Drive atau FC51. Ini adalah inverter yang varian paling standar ya, yang economic tipe. Jadi pertama saya akan bahas fisiknya dulu ya. Oke, langsung aja. Small powerful. Oke. Ini adalah tampilannya, gambarnya ya. Tentu saja ini varian yang kecilnya, tapi varian yang lebih besarnya juga hanya tinggal perbandingan besarnya aja yang beda, kurang lebih sama bentukannya. Jadi kita lihat di sini sudah ada bagian-bagiannya. Jadi biar lebih mengenal lagi, saya akan jelaskan lagi secara awam aja ya. Bagi yang sudah pernah lihat boleh di skip, tapi bagi yang baru pertama kali pakai atau baru pertama kali lihat juga silahkan ditonton videonya, semoga membantu ya. Oke, langsung aja nih. Nomor 1 itu well protected IP20 ya, IP20. Di nomor 1 itu ini body ya. Jadi lapisan bodinya ini, cover ini semuanya ini masih pakai plastik. IP20 itu kalau nggak salah tahan benturan ringan ya. Dia masih belum tinggi lah, IP-nya masih biasa aja. Di alat-alat elektronik standar di plastik. Ini full ya, ini cuma biar kelihatan dalamnya aja. Lalu nomor 2 masih IP20 without terminal cover. Nomor 2 itu ini tutup dari cover terminal-terminal yang ada di sini. Jadi ini tetap masih dari plastik ya. Lalu nomor 3 high quality capacitor. Nah, high quality ini saya nggak bisa jelaskan high quality-nya itu seperti apa, karena saya hanya akan menjelaskan inverter secara fisik dan pengaplikasiannya ya. Nanti ada di parameter, ada beberapa fungsinya yang saya jelaskan, tapi saya tidak membahas secara spesifik mengenai komponen. Jadi saya nggak akan menjelaskan secara spesifik. Kapasitor itu ada di dalam. Jadi ini kapasitornya. Mungkin dibilang high, dia mungkin punya standar yang beda. Saya juga kurang paham untuk standar-standar kapasitor ya. Seperti apa yang high, yang low atau medium itu saya nggak tahu. Jadi ada di dalam untuk proses DC-nya ya. Jadi inverter kan berubah AC, DC ke AC lagi ya. Ini di sirkuit DC-nya itu kapasitor ada. Nomor 4 RFI filter. Nomor 4 ada di dalam juga. Bentuknya seperti kumparan nih. Di RFI filter itu radio frekuensi ya. Jadi dia bisa meredam gangguan sinyal, bentuk sinyal radio mungkin. Jadi gelombang-gelombang itu dia mungkin ditahan lah. Terus DC link access nomor 5. Nomor 5 di sini dia ada di bawah ya. Letaknya di sini di bawah. Jadi terminal, sebenarnya itu terminal untuk akses tegangan DC-nya. Jadi dikasih dia, bisa diukur, untuk pengecekan juga bisa. Terus ada nomor 6 hot plug able LCP. Nah, LCP nomor 6 itu ini. LCP itu kalau orang lapangan biasanya bilangnya keypad. Jadi LCP ini tempat kita setting-setting parameter ya. Ada tombol-tombol, ada potensio.
Ada dua macam. Ada yang ada potensionya, ada yang polos tanpa potensio. Jadi ada dua macam LCP. Dia nggak pakai kabel kalau ke inverter. Dia cuma pakai soket. Jadi plug gitu dia sini. Di sini di nomor 6 ini kan nomor 6 ini nomor 6 ya. Jadi soket masuk. Kalau dicopot juga nggak masalah sih. Nggak waktu running gitu dicopot tuh nggak bakal masalah. Kadang ada juga yang untuk menghindari dipencet-pencet ini dicabut, takut di otak-atik. Jadi dipasang inverternya running, udah running, parameter udah otomatis kesimpan di drive. Jadi karena mungkin nggak di setting lagi, ya cabut aja keypadnya biar nggak di otak-atik orang. Tapi ya resikonya jadi gampang kotor karena di sini terbuka areanya. Lalu nomor 7 LCD display. Ya, ini LCD tapi tampilannya 7 segment. Masih berupa angka dan huruf kecil. Ya, karena inverter budget jadi mungkin nggak terlalu besar ya. Jadi cuma dikasih layar segini aja. Dan dia sangat minim untuk monitoring. Jadi dia gantian kalau mau monitoring ampere, tegangan, atau watt itu ganti-gantian ya. Tinggal diselect aja. Lalu nomor 8. Nomor 8 potensiometer. Nomor 8 ini fungsinya untuk sebagai referensi kecepatan ya. Jadi kalau misalnya nih, kenapa dia dikasih di sini? Karena LCP atau keypad ini bisa ditarik keluar. Tentu saja ada tambahan kabel. Jadi misalnya inverter di dalam panel, operator mau mengoperasikan langsung di inverter dengan mengubah kecepatan lewat potensio, dia bisa dimonting di panel. Jadi nggak perlu buka panel, dia tinggal lihat sekarang misalnya lagi speed berapa atau frekuensi berapa, tinggal putar aja ini untuk nambah atau ngurangin. Jadi nggak perlu di inverternya, ini bisa aman ditaruh di luar. Tapi ada tambahan mounting sama kabel. Nanti ada di part berikutnya ada juga saya jelasin. Terus nomor 9 ini RS485 pluggable. 485 ini terminal ya. Ini 9. Kursor saya kelihatan mungkin ya, kalau nggak kelihatan mohon maaf ya, terlalu sederhana videonya, tapi semoga bisa membantu lah penjelasannya. Ini nomor 9 RS485 ini terminal kabel untuk komunikasi ya, Modbus biasanya. Terus nomor 10 customer relay, berarti artinya relay yang bisa di set custom tergantung fungsinya. True terminal wire. Nomor 10. Ini nomor 10. Dia ada NO dan NC, tapi satu status ya. Artinya satu status, tapi kontaknya ada NO, ada NC. Tinggal mau aktif yang mana, misalnya yang mau pas aktifnya itu mau yang dipakai NO atau yang NC. Tapi hanya satu aja status yang bisa disetting di nomor 10. Nomor 11 itu safety earth. Nah, ini cukup gampang dilupakan biasanya nih. Di pabrik ada beberapa yang kadang nggak dipasang, padahal ini tulisannya kan safety untuk mengamankan ya, earth artinya pentanahan lah. Kalau ada short body, kalau ada konsleting yang terjadi di dalam panel, jadi ada pengamannya lewat pentanahan, jadi dia bisa aman. Walaupun kadang-kadang secara ininya, ini di sini kan ada logam ya, udah nempel di body, artinya udah nempel di panel ya. Artinya kan udah nyambung, cuma ya di sini penghantarnya lebih bagus karena ini emang tempatnya grounding. Jadi saran saya nih tetap dipasang ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Apalagi sengaja nggak dipasang, paling nggak masalah ya, memang nggak masalah. Cuma nanti pas lagi apesnya jadi bikin masalah, malah ini kan jadinya PR juga. Cuma perkara nggak ada grounding. Terus nomor 12 I/O terminal. Nah, di sini ada digital input, digital output, analog input, analog output. Ini lokasinya di sini. Berjejer ke kanan. Dan cuma satu baris ya. Yang ini satu baris saja. Nomor 13 main screw terminal. Nomor 13 ini. Ini 13 besar. Ingat kalau tulisannya mains artinya dia inputan atau masukan. Tegangan power. Kadang suka terbalik dengan nomor 14. Ada kasus pernah terbalik. Jadi dia saya nggak tahu kenapa, saya pernah menemukan seperti itu. Jadi kabel
powernya masuk di tempat 14. Sedangkan 14 ini kan motor screw terminal. Jadi ini untuk kabel yang ke motor. Nomor 14 itu yang di bawahnya. Nah ini. Hati-hati kalau yang biasanya lambangnya RST itu input ya. Jadi nomor 13 ini untuk RST. Dan nomor 14 ini untuk UVW ke motor ya, 3 pas. Kalau yang main screw ini kan ada yang single pas, ada yang 3 pas. Hati-hati di antara dua lokasi ini ya. Karena sudah pernah kejadian saya menemukan seperti itu. Oke, nanti mungkin videonya ini cukup pendek ya. Semoga yang ini cukup. Nanti ada part berikutnya untuk melanjutkan sampai nanti ke guide lainnya. Jadi untuk sekarang mungkin pendek aja. Sekian. Seperti biasa, kalau ada kesalahan bisa bantu saya lewat kolom komentar. Jika like bisa diklik tombol jempolnya. Kalau bermanfaat boleh support di subscribe atau di share. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.